Dulu kita bisa kumpul pengajian di mana-mana bebas, kita nggak mau datang. Ketika Kak Kolim datang, kita nggak mau datang. Kita Ibu Iren datang, Bunda Iren datang, kita nggak datang, malas gitu. Kenapa? Bisa lihat YouTube dan segala macam. Ketika siapa lagi ustadz-ustadznya? Ustadz Abdul Somad datang, kita nggak mau datang. Ketika ada pertunjukan pop dan segala macam, datang gitu. Akhirnya Allah ijabah kemalasan kita. Akhirnya Allah batasi sekarang. Terlepas dari pandemi tidak pandemi, yang jelas Allah batasi sekarang kita tidak bisa berjumpa. Ini sebuah teguran buat kita. Bahkan mungkin yang Zoom hanya mendengarkan saja, tidak memberikan waktu khusus. Nih, sekarang kita dibatasi benar-benar gerak kita. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan gerak yang seperti ini, tidak mustahil satu saat Allah benar-benar akan lebih membatasi lagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul amin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang di Zoom bisa ngelihat suaranya bagus? Bisa dilihat di komen? Cuy enggak? Alhamdulillah pada kondisi pandemi ini kita masih bisa memperingati Isra wal Mi'raj. Ya, alhamdulillah pada kondisi pandemi seperti ini kita masih bisa berkumpul. Sekarang jaraknya aman, lebih dari 1 meter ya, sesuai prosedur. Jadi saya tidak pakai masker. Masih cuing, dikecilin. Yang di dalam kedengaran ya, jelas. Soalnya percuma kalau berbicara tidak kedengaran. Coba dicek di Zoom-nya, oke nggak, panitia? Ada yang jawab nggak? Oke, sudah dilihat di Zoom. Ya, alhamdulillah. Mau ngomong apa deh? Jadi Allah itu memperjalankan Rasulullah. Jadi Allah itu memperjalankan Rasulullah itu minal masjidil haram. Di mana Masjidil Haram? Tepatnya posisi mana? Kayaknya bisa baca ya. Saya tidak akan bahas itu, nanti dibaca. Kalau saya bicara memang banyak hal-hal yang menjebak dan membingungkan. Jadi kalau nanti dengerin saya itu bingung, bagus. Bagus, sebab kalau bingung akan konsentrasi. Ketika sudah konsentrasi, sudah terbiasa dengan gaya bicara saya, insya Allah nanti akan paham, insya Allah. Ya, betul. Nah, berbeda dengan kita kalau berkungfu gitu kan, sparring. Kalau sparring itu kita tidak boleh dipahami oleh musuh. Kalau kita bisa dipahami oleh musuh, bahaya. Berbeda ketika kita berbicara. Apalagi perbicaraan satu arah seperti ini gitu kan. Nanti mau dibuka tanya jawab tah panitia? Berapa jam yang dikasih untuk saya waktunya biar nggak kelewat? Soalnya saya bisa berbicara 5 jam tanpa berhenti. Berapa jam? Hah? 2 jam? Nggak kebanyakan. Cukup dicek-cek aja panitia.
Ente sinan dikit. Jadi ente sinan dikit. Allah itu memperjalankan Rasulullah itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Masjidil Haram di Jazirah Arab. Dalam semalam Rasulullah mi'raj dari Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi terhadap Masjidil Aqsa saat ini? Kita bahas belakangan. Yang perlu kita garis bawahi bahwasannya satu ibadah yang Allah tidak mau menurunkan lewat perantara Jibril adalah sholat. Saking istimewanya. Dan satu ibadah yang Allah menilainya langsung adalah puasa. Dikit lagi ya. Ramadan. Allah itu menilai langsung. Kalau Ramadan, kalau sholat Allah langsung yang menurunkan kepada Rasulullah. Rasulullah langsung dipanggil ke tempat Allah, berjumpa langsung, iya. Nah, banyak orang yang membimbangkan, meragukan apakah Rasulullah itu mi'raj, Isra wal Mi'raj itu dengan tubuhnya atau hanya jiwanya. Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Pernah. Ada yang ragu? Ada yang meyakini bahwasanya hanya jiwanya saja? Ada yang berbicara seperti itu, panitia kan ada nih, udah jaga jarak, silahkan jawab, nggak apa-apa. Atau mau jawab sebelah saya juga nggak apa-apa gitu. Ya sekalian kelihatan gitu loh. Jadi saya nggak ganteng sendiri di depan. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang hanya meyakini itu berjalan dengan jiwanya saja, tidak dengan badannya? Siapa yang meyakini? Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, ketika orang berkata bahwasannya Rasulullah hanya berjalan dengan jiwanya, tidak dengan badannya, sungguh telah merendahkan Allah. Benar apa betul? Benar apa betul? Sekarang bisa nggak kita menembus langit bumi lah ya dalam waktu hanya semalam? Pergi ke bulan dalam waktu hanya semalam. Ya bisa ya, ditambah lagi dari Masjidil Haram dari Mekah ke Palestina hanya dalam waktu semalam, terus dari Mekah ke Palestina, terus ke langit ketujuh hanya waktu 1 malam. Sedangkan kita ke bulan aja persiapannya luar biasa. Rasulullah langsung terjadi begitu saja. Iya. Nah sekarang sudah ada belum orang yang bisa naik ke bulan saja dalam waktu 1 malam? Tidak ada kan? Tidak ada kan? Oke, kalau kita lihat pada waktu Rasulullah masih berada di antara para sahabat, orang pergi ke bulan mustahil gak? Oke lah, nggak usah jauh-jauh ke bulan, dan mustahil. Kalau ada orang bilang saya bisa jalan dari Jakarta ke Surabaya dalam waktu semalam, kita bingung kan? Ini pakai jiwanya atau hanya dirinya gitu? Nah, itu manusia. Ketika Allah berkehendak kun fayakun, siapa yang nggak hafal surat Yasin belakangnya? Yasin belakang langsung kun fayakun, 1 surat katanya. Iya kan, kun fayakun gitu. Kun fayakun, filmnya kun fayakun pun ya. Iya, cuman jadi kayaknya lama juga tuh di kun fayakun gitu. Kayak gitu. Berbeda dengan filmnya Sunan Kalijaga, begitu gali keluar emas tuh. Masih ingat saya itu. Saya masih kecil itu waktu itu filmnya itu. Siapa pemainnya? Udah bingung? Sudah terlalu jauh saya bawa kabur? Iya sengaja saya, soalnya pada begini sendiri. Kalau enggak saya pakai HP juga nih dari rumah, ntar sambil pulang saya ngomong. Iya pada sibuk begini. Gitu kan? Atau kita gimana kalau kita sambil ngopi aja yuk? Iya habis pada begini gitu loh. Nah, saya potong sedikit. Syukurilah kondisi kita pada saat ini kita masih bisa berjumpa. Kita masih bisa berjumpa. Dulu ketika kita bisa bareng-bareng ngumpul tidak dibatasi, Monas penuh. Ya enggak? Mujahid Monas enggak nih? Malu enggak dibilang mujahid Monas? Kayak gitu. Jadi
Dulu kita bisa kumpul pengajian di mana-mana bebas, kita nggak mau datang. Ketika Kak Kolim datang, kita nggak mau datang. Kita Ibu Iren datang, Bunda Iren datang, kita nggak datang, malas gitu. Kenapa? Bisa lihat YouTube dan segala macam. Ketika siapa lagi ustadz-ustadznya? Ustadz Abdul Somad datang, kita nggak mau datang. Ketika ada pertunjukan pop dan segala macam, datang gitu. Akhirnya Allah ijabah kemalasan kita. Akhirnya Allah batasi sekarang. Terlepas dari pandemi tidak pandemi, yang jelas Allah batasi sekarang kita tidak bisa berjumpa. Ini sebuah teguran buat kita. Bahkan mungkin yang Zoom hanya mendengarkan saja, tidak memberikan waktu khusus. Nih, sekarang kita dibatasi benar-benar gerak kita. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan gerak yang seperti ini, tidak mustahil satu saat Allah benar-benar akan lebih membatasi lagi kita. Dan na'udzubillah, ketika itu terjadi kita nggak bisa benar-benar nggak bisa apa-apa. Maka selama masih bisa bergerak, selama masih bisa kita melihat seperti ini, hadir mungkin di Zoom dan hanya terbatas gitu, ruang rapat-rapat terbatas gitu Pak, kayak gitu. Cobalah serius gitu. Kita sudah benar-benar dibatasi untuk berbuat sesuatu untuk Islam, untuk berbuat pahala, untuk mencontoh Rasulullah. Sekarang benar-benar sudah pengajian dan segala macam sudah benar-benar tidak bisa dilakukan karena adanya pandemi. Hanya dengan adanya pandemi yang katanya virus 0, berapa mikron. Bagaimana kalau yang datang itu benar-benar Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj belum datang loh. Dan lebih dahsyat loh. Kalian keluar benar-benar dimakan sama Ya'juj dan Ma'juj. Itu ada hadisnya seperti itu. Jadi ketika kita dikasih kesempatan untuk menuntut ilmu atau kita diminta untuk hadir walaupun lewat Zoom atau mungkin ada di sini perwakilan, hadirlah. Kalian itu yang dipilih Allah untuk datang ke sana untuk kita menyemarakkan, mensyiarkan Islam. Yang ceramahnya nggak keren, yang ceramahnya ngawur, yang ceramahnya kurang ilmu, nggak apa-apa, ada pahala di sana. Ada ridho Allah di sana. Jangan mengentengkan sebuah amalan. Jangan mengentengkan sebuah amalan. Kita tidak tahu dari mana amalan kita yang akan membuka ridho Allah, amalan kecil atau amalan besar. Dan banyak amalan-amalan kecil yang diceritakan oleh Rasulullah itu yang justru membuka ridho Allah. Kenapa? Karena tersembunyi, saking entengnya, nggak bunyi, nggak ngomong, nggak apa. Akhirnya nggak ada orang tahu, dia benar-benar ikhlas seperti itu. Oke, balik lagi. Tadi sampai mana? Berjalan dari Surabaya ke Jakarta. Pada saat ini pun berjalan kaki tanpa kendaraan itu mustahil. Tetapi kita sudah tahu bahwasanya naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya itu hanya cukup 45 menit. Sebenarnya kurang dari situ. Lamanya kita itu parkir di depan, di atas. Kita itu sebenarnya di atas itu ngantri untuk turun. Itu yang lama. Take off sama take down. Apa? Take off, take down. Take off sama landing. Take down. TKO sekalian. Take sama ini, take off itu lama. Ngantri. Begitu mau landing, ngantri pula. Saya pernah ngantri setengah jam di atas, lagi badai di atas. Begitu deketin kilat, dar. Teriak semua dalam pesawat. Saya nggak teriak, cuman ya deg-deg gitu. Ya manusiawi itu kan. Jadi sekarang saya kembalikan lagi. Ketika Rasulullah itu Mi'raj, kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Pasti. Tidak bisa diukur. Mi'raj itu tidak bisa ditiru oleh manusia. Insya Allah sampai hari kiamat tidak akan bisa ditiru. Karena itu salah satu mukjizat Rasulullah. Kalau karomah, sesuatu yang Allah berikan kepada manusia biasa dan tidak bisa diulang, tidak bisa direncanakan, dan tidak bisa ditiru oleh orang lain gitu. Itu karomah. Kalau mukjizat hanya pada Rasulullah, tidak ada manusia mempunyai mukjizat. Hati-hati itu pengertiannya. Nah, kita saja naik pesawat dari Surabaya, kita bermain akal. Kenapa? Karena Allah itu menganjurkan kita bermain akal. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Ya ulil albab, gitu kan? Kan selalu ditantang seperti itu. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum fangtanfudu min aqtaris samawati wal ard. Fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Salah satunya lah dengan
pikiran. Jadi kalau kita saja dengan ilmu pengetahuan kita bisa pergi dari Jakarta ke Surabaya, nggak usah ke Palestina lah, ke Surabaya hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Pada dasarnya kalau kita dari Jakarta ngelewatin Surabaya nggak sampai setengah jam di atas udara itu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, nanti kita tanyakan sama pilot. Jadi kalau itu saja bisa, kenapa kita tidak percaya kepada mi'rajnya Rasulullah ketika naik apa? Buraq. Terlepas dari buraq gambarannya gimana, yang jelas Rasulullah naik buraq dan mempunyai sayap. Gitu. Sayapnya gimana? Jangan digambarkan sayapnya seperti burung. Bedalah, burung itu terbang di angkasa kita. Buraq itu menembus langit. Bedalah sayapnya gitu. Terus sayapnya gimana? Udah nggak usah pikirkan seperti itu. Pikirkan bagaimana Allah itu mengasih mukjizat kepada Rasulullah. Sudah seperti itu dan yakinin itu. Karena ilmu kita belum mampu. Ilmu kita belum mampu. Kita baru bisa bikin pesawat, baru bisa bikin apa? Pesawat ulang-alik ya. Belum bisa menandingi kecepatan cahaya, melebihi kecepatan cahaya, baru kecepatan suara kan. Kenapa? Resikonya terbakar. Nah, kita berpikir, ketika Rasulullah Mi'raj melebihi kecepatan cahaya, apakah terbakar? Pernah ngebut? Pakai motor? 80 km per jam? Santai? 40 santai? 100 santai? 200 santai? Enggak, 200 itu bahaya. 300 itu bibir kita bisa berurut. Kendaraan tercepat di dunia berapa? 350 km per jam. Itu pun mobil. Kalau motor berapa? Sekitar 180 sampai 200 ya. Oh, udah luar biasa kan? Coba Rossi kalau nggak pakai helm, bisa nggak 200 km per jam atau 160 km per jam? Saya pernah coba 115 km per jam. Mata tuh perih. Helm itu bagaikan palu, duk 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 duk. Jadi helm benar-benar harus kuat. Saya naik motor kenceng, jadi kalau misalnya nanti di jalan nyapa saya lagi kenceng, saya nggak bakal ngerem. Bukan sombong, tapi lagi kenceng gitu. Kenceng dan selalu pakai helm gitu. Kayak gitu. Jadi kita naik motor kecepatan taruhlah ekstrimnya 180 km per jam. Kurang lebih naik Ninja 2 tak dan sudah dikorek. Kok tahu? Ya tahu gitu. Tahu, nggak pernah 160, nggak berani. Taruhlah 160 km per jam deh kita turunin. Naik Ninja dikorek tanpa helm, apa yang terjadi? Mata perih. Kalau kecepatan 400 km per jam gimana? Itu udara jadi terasa benar-benar keras. Kalau 800 gimana? Kecepatan pesawat rata-rata 800 sampai 900 km per jam di udara. Makin tinggi dia makin bisa cepat. Kenapa di atas makin bisa cepat? Hah? Di atas udara lebih renggang daripada di bawah. Jadi otomatis dengan dorongan sedikit dia bisa lebih kencang. Kalau kita ibarat kata, bagaimana kalau misalnya kita di atas pesawat dengan kecepatan 300 km per jam? Taruhlah kita diikat, terbakar nggak kira-kira? Pernah dengar ada pilot keluar kepalanya terus meninggal karena terbakar? Kecepatan pesawat berapa? Cuma 800 km per jam. Kecepatan cahaya berapa? Sekian ribu kilometer per jam. Kecepatan buraq di atas itu. Kecepatan jin saja di atas cahaya. Kecepatan jin di atas cahaya. Jadi kalau kalian ketemu kuntilanak itu bentuk jin, terus kalian lari percuma. Cepetan dia. Cuman pada kondisi dia berubah jadi kuntilanak, dia kondisi terlemah-lemahnya, jangan lari, timpuk. Ajak gulat. Tapi kalau dia sudah ganti wujud lagi, kalian kalah cepat, percuma. Pakai selimut pun kalah. Dia tuh bisa nembus gitu kan. Jadi jangan kebanyakan nonton film horor, banyak bohongnya gitu. Seperti itu ya, tahu ya. Nanti bahas sama Ustadz Zunaidi, itu deket tuh, masalahnya dia, bukan jatah saya gitu. Kecuali terpaksa ada yang di sini gelimpangan gitu, ya saya ruqyah terpaksa gitu. Jadi kita bayangkan ketika seseorang itu naik di atas pesawat 300 km per jam atau 350, berarti dia mau landing. Mau landing itu sekitar segitu. 350 atau 250. Di bawah itu, di bawah 200 bisa jatuh. Pesawat lari di bawah 200 bisa jatuh, hati-hati. Jadi kudu kenceng memang. Kayak gitu. Jadi
Kalau kita ibaratkan seperti itu, kemudian ketika orang naik di atas pesawat tanpa pelindung dengan kecepatan 800 km per jam, apa yang terjadi? Terbakar. Kulitnya terbakar, panas. Itu cuma udara. Gimana kalau ada gerimis? Kayak ditembak kalian, gitu kan? Iya. Kita naik motor aja 40 km per jam aja tok sakit kan? Padahal kita sering mandi-mandi hujanan, dikeroyok juga kita nggak apa-apa ya, nggak ada yang luka. Coba naik motor, kecepatan 100 km per jam tanpa pelindung, ada hujan, ada gerimis, cetok kayak dilempar batu, ya, betul. Nah, tetapi ketika kita naik di luar pesawat, kita bisa terbakar. Ketika kita di dalam pesawat, santai nggak? Santai nggak? Paling cuman telinganya cuing gitu ya. Ya, itu pun kalau pesawatnya istilah kata alat penyeimbang tekanannya itu telat gitu loh. Telat menyeimbangkan tekanan. Kalau nggak telat ya nyaman. Makanya coba sekali-kali naiknya itu tipe bisnis atau eksekutif gitu kan. Gitu. Kalau perlu yang charter satu pesawat tuh. Nah, itu nggak cuing telinga kita tuh gitu. Iya, kalau sebut merek boleh nggak? Udahlah, kalian beli tiket yang paling murah gitu kan dengan tiket yang paling mahal, kita sebut aja Garuda lah sementara saat ini ya. Lebih enak Garuda, kenapa? Semua sistemnya itu diatur cepet gitu, cepet ngatur tekanan, cepet, telinga kita nggak sakit gitu. Saya pernah naik pesawat, tiketnya murah, pada waktu itu saya sedang flu. Bukan sekarang nggak usah kabur, saya nggak flu. Kan sekarang repot, begitu bersin kita diomelin gitu kan, batuk kita dijauhin gitu, nggak kayak dulu begitu bersin pilek sono minum obat gitu kan. Kalau sekarang bersin jauh-jauh loh, corona loh gitu, renggang akhirnya, silaturahmi renggang gitu. Nah ceritanya ketika kita di dalam pesawat kita nyaman saja kan. Nah sekarang itu pesawat buatan siapa? Hak paten bentuk sayap yang anti retakan siapa hak patennya? Hah? Siapa? Yang jawab Habibie satu doang. Nggak tahu tuh hak paten hak paten bentuk sayap anti retakan itu punya Indonesia, punya orang Indonesia namanya Profesor Habibie, mantan presiden kita. Keren nggak Indonesia? Keren Indonesia, punya presiden, punya hak paten tentang sayap pesawat yang anti retakan. Sebelum Habibie membuat itu, banyak pesawat jatuh. Kenapa? Karena sayapnya retak. Berat nggak sih sayap pesawat? Hah? Kenapa berat? Fuelnya ada di sana, bahan bakar di sana. Naik aja sih, kagak pernah pelajarin sih gitu. Kagak pernah pelajarin sih gitu kan. Ya jangan dipelajarin biar tenang naiknya. Kalau dipelajarin pesawat nggak tenang nanti naiknya. Makin pinter pesawat ntar nggak naik pesawat lagi. Jadi balik lagi, itu pesawat bikinan manusia. Bahkan hak ciptanya ada hak cipta dari mantan presiden kita. Bagaimana dengan yang Allah ciptakan kendaraan berupa buruk? Pernah lihat Men in Black? Men in Black? Men in Black? Kalau ini bajunya apa? Bajunya siapa nih? Siapa? Baju siapa? Hanya. Salah lagi. Yip Man. Kalah. Masih pinteran saya soal film. Kalah. Oh, lihat dong. Ntar YouTube saya di Ngaji Cerdas tuh. Kemarin tuh baru keluar serinya Pitung. Wah, di situ saya kungfu campur silat gitu. Jadi sambil dialog ya, biar nggak bosan. Kembali lagi, di film Men in Black pernah aliennya itu, alien apa alien sih? Udah kearifan lokal alien gitu kan. So nature so go out gitu kan. So nature so go out. Aliennya ini ceritanya berkata kepada orang, kepada si orang bumi, kalian itu manusia selalu terpaku kepada bentuk. Bentuk itu tidak mempengaruhi kekuatan. Ketika ada galaksi yang kayak seperti kelereng yang ditaruh di kalungnya si kucing gitu kan. Ternyata tuannya itu juga lebih kecil dari kucing gitu. Coba kalau tuannya itu keluar dari wadaknya, dari badannya, dimakan kali sama tuh kucing.
Ya lihat seri yang pertama kayaknya, pertama kedua lupa saya. Galaksinya ada di sana gitu. Jadi dicari ada di mana gitu. Ada di kalung kucingnya, nama kucingnya apa ya? Lupa saya. Saya kan cuma lihat sekilas gitu. Jadi intinya kita itu selalu terpaku kepada bentuk. Oh iya ya, pesawat itu gede, orang bisa masuk di dalamnya, makanya bisa melindungi orang gitu ya, supaya selamat. Bagaimana dengan Allah yang Maha Pencipta? Allah menciptakan langit dan bumi. Khalqis samawati wal ard ya. Apakah susah bagi Allah menciptakan sesuatu yang kecil tapi dia mempunyai kemampuan yang sangat besar? Malaikat Jibril ketika pertama diciptakan bertanya kepada Allah, apakah ada makhluk yang diciptakan lebih perkasa dari dia? Kata Allah, nggak ada, dia paling perkasa. Kemudian malaikat Jibril itu bersujud kan, salat. Tahu nggak sih, satu sayap dari Jibril itu bisa melingkari dunia, satu sayap saja. Terus bagaimana Jibril bisa datang ke Nabi Muhammad berupa manusia? Harus mengecilkan diri seberapa banyak? Nah ya sudah, kalau sesuatu yang sudah kita tidak bisa takar dengan nalar, maka kita menakarnya dengan iman. Seperti ketika Abu Bakar didatangi oleh kaum munafik, orang-orang munafik, ketika Rasulullah itu dibilang Mi'raj, Isra Mi'raj, di mana posisi Rasulullah Isra Mi'raj? Di Mekah Madinah? Mekah Madinah. Isra Mi'raj di mana? Setelah Bunda Khadijah meninggal apa sebelum? Baca, saya nggak mau jawab. Baca sendiri. Nanti baca sendiri, diskusinya nanti. Jadi ketika Abu Bakar itu mencoba dipengaruhi, kenapa Abu Bakar yang dipengaruhi? Abu Bakar ini orang yang berpengaruh. Selain itu Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang mengimani Islam. Abu Bakar yang mengimani Islam. Jadi ketika dikasih tahu ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ya Abu Bakrin, apakah engkau percaya bahwasannya temanmu Isra wal Mi'raj gitu, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, ketemu Allah hanya satu malam gitu. Apa kata Abu Bakar? Jika Rasulullah yang berkata seperti itu, ketika Muhammad berkata seperti itu, Rasulullah berkata seperti itu, aku percaya. Lebih pun dari itu aku percaya. Itu makanya kenapa Abu Bakar itu mempunyai tingkat keutamaan, kemuliaan melebihi semua sahabat. Jadi kalau ditanya sahabat yang paling mulia siapa? Jangan ragu, Abu Bakar. Paling disayangi oleh Rasulullah siapa? Paling dicintai? Hah? Siapa? Hayya, cilaka. Jangan-jangan nama opa-opa sama nama siapa? Kalau perempuan siapa sih? Kalau laki-laki kan opa ya? Apa? Siapa? Kalau perempuan apa orang Korea? Jangan-jangan apa? Pada hafal tuh personil itu. Saya sampai nggak tahu tuh apa namanya. Band, girl band, boy band ya. Boy band, girl band jangan-jangan hafal nih. Tapi nama sahabat nggak hafal. Tim ngaji cerdas, woi. Tim apa asiknya mengaji apa? Belajar Islam. Terus tim KSTV Semarang, ada kan tuh sosial eksperimen tuh, tanyain nama mereka, hafal nggak nama-nama sahabat? Mau saya jawab apa cari sendiri? Jawabannya ada ketika Rasulullah hampir meninggal, di detik terakhir Rasulullah minta panggilkan kekasihnya. Dah, nanti lihat siapa kekasih Rasulullah. Abu Bakar paling utama. Wah, Ali katanya. Iya, udah bocor deh. Bocor. Ali juga gudangnya ilmu. Apa Rasulullah dibilang dia gudangnya ilmu. Jadi kalau pengen tanya tuh tanya sama Ali. Kalau pengen tahu ilmu, cari hadis-hadis tentang Ali. Kayak gitu. Kalau pengen tahu keutamaan beriman, cari hadis-hadis tentang Abu Bakar dan Bilal. Kalau pengen tahu keutamaan amar ma'ruf, lihat hadis-hadis tentang Abu Bakar. Kayak gitu. Kalau pengen tahu tentang kebijaksanaan, cari hadis-hadis tentang
Utsman bin Affan. Cari juga cerita tentang Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar, cicitnya Umar. Cari itu tentang kebijaksanaan. Oh, Islam lengkap. Kembali lagi ke tadi. Ketika Allah itu menciptakan sesuatu, bukan tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang kecil, tetapi ketika kita ada di atasnya, kita bisa terlindungi. Pernah lihat film BTX? BTX yang kuda bersayap, begitu mau perang langsung tek 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 gitu. Aduh, siapa namanya? Kartun. Makanya nonton kartun sekali-kali. Jangan cuman girl boy doang sama apa? Girl boy sampai apa? Boy band sama girl band. Tahu Iron Man? Upin Ipin. Jadi diceritakan di BTX itu ketika TB, namanya TB itu yang naik, ingat dah saya. Ketika TB itu naik ke atas BTX, maka dia bisa nyemplung. Pertama ketemu dengan BTX ngamuk. Siapa kamu katanya? Karena dia kan bangkit lagi. Akhirnya dibawa terbang ke atas, terus bawa nyemplung ke tengah laut, terus diam di tengah-tengah laut. Kata si kuda ini, kudanya bisa bicara. Kata kudanya, tahu nggak? Ketika tidak saya lindungi kamu dengan kekuatanku, kamu akan remuk di sini. Ini kedalaman laut luar biasa, tekanannya tinggi katanya. Terus dibawa terbang ke atas tuh sampai tinggi dan kecepatan tinggi gitu. Engkau masih bisa bernafas, kenapa? Karena aku lindungi katanya. Nah, coba bayangin, itu film. Ketika Allah menciptakan sesuatu yang tidak bisa kita nalar, tidak bisa kita jangkau dengan ilmu kita, apa yang terjadi? Kalau itu mungkin hanya khayalan ya, pesawat lah. Apa tidak mungkin Allah itu menciptakan kita sebuah pelindung yang transparan, sedangkan kita bisa membuat kaca? Apakah tidak mungkin Allah ketika memi'rajkan Rasulullah itu, ketika menaiki buraq itu Allah lindungi? Betul gak? Sudah masuk akalnya? Udah bermain imannya di sini? Sudah percaya Rasulullah mi'raj dengan diri dan jiwanya? Dan hal itu merupakan hal yang gampang buat Allah? Dan hanya kun fayakun? Maka yakini itu sebelum kalian menemukan dalil-dalil yang sahih bahwa Rasulullah tidak Isra Mi'raj dengan dirinya dan jiwanya. Ya, paham? Ketika kalian meyakini sesuatu, ketika kalian sudah tahu dalil sesuatu ibadah maupun keimanan seperti Isra Mi'raj, seperti kita harus menghadapkan diri ke Mekah. Apa dalilnya kita menghadapkan diri ke Mekah, menghadapkan diri ke Baitul ke Ka'bah? Apa dalilnya? Kalau saya bilang kalian menghadapkan diri ketika sholat ke Ka'bah, kalian menyembah batu kotak, saya betul apa salah? Menyembah batu? Kita menyembah batu? Ampun dah. Apa dalilnya? Habis kalian dipermainkan. Kalau tahu, oh tahu dong, tahu. Saya kan mantan domba. Untuk memurtadkan kalian dari Islam tuh gampang, bilang aja kalian itu nyembah batu, selesai. Iya kan? Katanya tauhid, katanya nggak nyembah berhala, ngapain nyembah batu segi empat? Yang di rumah rugi pokoknya kalau misalnya nggak ngikutin. Bu, boleh bu sambil bikin kopi, nanti kopinya digojek ke sini yang deket, nggak apa-apa. Ada yang deket kan? Nggak apa-apa. Kopinya Indocafe ya. Radik mau? Oh mau. Jahe? Nggak mau. Kalau misalnya jamu pahit mau? Nanti ada yang nonton lagi jualan jamu atau lagi beli jamu, mau dikirim ke sini. Jamu pahit bu 5. Oh nggak mau gitu. Oke, balik lagi. Kenapa kita menyembah batu? Menyembah apa enggak? Menyembah apa menghadapkan wajah ke sana? Oh gitu. Dalilnya apa? Surat apa, ayat berapa? Oke, lihat. Ketik keywordnya satrul wajhaka ilal masjidil haram. Itu ada dalam Al-Baqarah. Bocor. Dah cari ayatnya sendiri dah. Kayak gitu.
Ya, cari ayat sendiri. Jadi kita dalam beribadah itu harus tahu dalil-dalilnya. Jadi kita nggak gampang untuk dimurtadkan, tidak gampang digoyahkan iman kita. Makanya kenapa katanya mu'alaf itu lebih kuat imannya daripada orang yang begitu pret lahir. Karena kenapa? Mereka mencari apa dalil-dalil ketuhanan, apa dalil-dalil ibadah. Jadi mereka ibadah gak cuman opo carene. Boleh opo carene. Tetapi ada saatnya kita belajar, Pak Kiai, carene Pak Kiai kudu ngadep batu segi 4 yang disebut Ka'bah. Di sana ada batu namanya Hajar Aswad. Hajar itu batu, Aswad itu putih asalnya. Kemudian jadi hitam. Kenapa? Baca. Oh, banyak PR yang saya kasih. Sekolah kan? Sekolah, iya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua yayasan, kepala sekolah, dan juga semua tokoh masyarakat, dan juga kepada semua panitia. Saya lupa tadi menyebutkan karena permasalahan sound. Ini saya mau ngomong dari 15 menit yang tadi, cuman saya tahan-tahan, saya kerjain dulu semuanya gitu. Biarin aja gitu. Biar bingung lagi, oh melebar lagi kan? Ayo sampai mana? Oh iya, Hajar Aswad. Pak Kiai, caranya Pak Kiai kita itu nyembah Allah itu nyembah ke Ka'bah, nyembah ke Hajar Aswad. Ngono ya. Apa dalilnya Pak Kiai? Boleh. Dalam Islam boleh, tapi nanya yang sopan. Nunggu Pak Kiai ngajar dulu, selesai ngajar ngantri, nanya. Adab-adab orang dulu seperti itu. Bahkan sampai banyak yang tidak berani nanya. Kenapa? Karena yakin Pak Kiai ilmunya tinggi. Sampai salah kaprah tidak boleh nanya. Sedangkan Islam itu membolehkan kita menggunakan akal kita untuk bertanya. Ketika tidak sampai ke akal kita, tanya kepada orang yang lebih pintar dari kita. Muncrat nggak? Ini nanti kalau puasa nih bisa berbusa nih. Apalagi kalau 2 jam, apalagi kalau misalnya ngajar tajwid tuh. Masya Allah. Pernah belajar tajwid waktu ini puasa? Pas bagian makhrajal huruf, karena satu ya. Makhrajal huruf bagian kho. Nah, Pak Kiainya bisa tutup hidung. Boleh tanya, kembali lagi boleh tanya Pak Kiai apa dalilnya, ingat. Pak Kiai apa dalilnya gitu. Pak Ustadz apa dalilnya gitu. Gak apa-apa Pak Guru apa dalilnya, boleh. Jangan tanya not ini. Kita kan lagi nggak nanya not kan, lagi nanya bagaimana kenapa kita harus menyembah Ka'bah gitu kan. Sebenarnya kita tidak menyembah Ka'bah. Sound system itu luar biasa ya. Oh masih cuing, dikecilin dikit. Kecilin aja nggak apa-apa. Yang di sini dengar kok. Saya bicara gini juga dengar kan ya. Tenang, leher saya kuat. Jadi seperti itu. Kembali tadi, kita bertanya boleh kepada guru-guru kita, boleh kita bertanya kepada orang yang kita anggap lebih alim. Ketika orang yang kita tanya tidak bisa menjawab, jangan lantas dihina. Kelihatannya alim tapi nggak ada ilmunya, jangan. Tetapi mungkin dia mau jawab ragu, dia cari dulu dalilnya, kasih kesempatan. Nggak bisa jawab sekarang ya Pak Ustadz ya? Iya, Pak Ustadz mau jawab besok, lusa, atau saya nanya sama orang lain? Nggak apa-apa gitu. Kalau Ustadznya bilang tunggu besok. Kalau bilang tanya sama yang lebih ahli, artinya dia udah nyerah. Gitu. Nyerah mungkin ada hal lain, mungkin dia tahu, tetapi dia tidak mau menyampaikan gitu loh. Karena kita bodoh, bisa jadi gitu kan. Kan percuma, ngasih tahu kepada orang bodoh percuma, nggak akan ngerti seperti itu. Nah, dalilnya kita nyembah ke Ka'bah itu bukan nyembah, luruskan wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, yang disebut ini adalah Ka'bah, meluruskan wajah, menghadap.
Jika kita analogikan pula surga itu adalah magnet, maka hal-hal halal, hal-hal sunnah yang ada pada diri anak kita, makanan yang halal yang tumbuh di daging anak kita, sunnah-sunnah yang dicintai oleh anak kita, itu bagaikan besi. Nanti itu akan menarik tubuh kita, akan tertarik tubuh kita ke arah amalan-amalan ahlul jannah, insya Allah. Kemana anaknya? Cik, sinilah. Sahabat-sahabat, mari kita kenalkan kepada anak-anak kita tentang sunnah. Senang, Cik? Nih, Abi tanya, kalau kamu dikasih boneka dan dikasih panah, lebih senang mana? Mana? Kenapa? Boneka udah nggak boleh udah kecil. Oh, boneka udah nggak boleh, udah balik gitu. Jadi nggak boleh kalau udah balik. Kalau masih kecil boleh main boneka. Dia kenal, dia tahu bahwasannya bermain boneka sudah tidak boleh untuk orang yang sudah dewasa, laki-laki atau perempuan yang sudah balik. Diperbolehkan untuk yang masih belum balik, untuk anak-anak. Tahu kalau sunnah itu, kalau mana itu sunnah? Tahu. Cici udah belajar masak juga di sini. Katanya sambalnya enak katanya. Kata Ustaz, Cici jagonya sambal katanya. Iya, oh gitu. Jadi masternya sambal di sini. Masya Allah, yang halalan tayyibah gitu. Sambal terasi apa sambal biasa? Itu biasanya sambal terasi yang diuluk pakai, yang kayak sambal pecel lele itu lah, yang pakai jeruk nipis, terus sama sambal goreng kayak buatan Umi. Oh gitu. Oh, rupanya turun dari uminya. Ya udah. Ya, sahabat-sahabat, sampai jumpa. Sahabat-sahabat, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang, dan terus bersunnah dan terus lakukan sunnah, dan terus kita berkarya untuk negara kita ini, berkarya untuk Islam, kita bangun negara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tahu. Buatan siapa? Buatan Nabi. Oh, buatan Nabi. Abi yang bikin sendiri. Oh gitu. Lebih enak buatan orang, buatan Nabi. Buatan Nabi. Buatan Nabi lebih enak dipakainya, lebih empuk. Oke. Testimoni. Testimoni dari yang lain. Nah, buatan saya lebih enak ya busurnya. Enak. Ya. Dipakainya lebih enak. Lebih empuk. Lebih akurat. Oke. Disponsori oleh Iza Archeri dan Aisyah Galeri. Baju saya disponsori oleh Galeri Aisyah. Kalau mana disponsori oleh Iza Archeri. Allahu. Hap. Nah, Dita. Taruh di pundak busurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nggak itu buat Nadira? Mau. Mau. Ya udah itu berarti buat Nadira ya? Pakai Nadira. Mau. Lah kok gitu? Dibilang buat Nadira kok gitu? Loh, seneng nggak? Seneng. Seneng sama busurnya? Seneng. Bilang apa kalau dikasih? Kasih. Makasihnya ke siapa? Tahu. Hah? Aku nggak tahu. Kalau yang ngasih orang tuanya gimana? Makasih Bunda. Makasihnya ke siapa? Enggak tahu. Loh, kan kalau yang ngasih orang tuanya, kamu makasihnya ke siapa? Makasih Bunda sama Ayah. Makasih Bunda sama Ayah. Makasih Bunda, kasih Ayah. Sabaru.
Yeay. Ayo bilang. Hap. Saya ngasih hadiah juga buat anak saya. Pak Usul. Kenapa ngasih hadiah buat Usul? Karena memang olahraga yang disunahkan. Saya ingin anak-anak saya itu benar-benar mencintai apa-apa yang Rasulullah suruh utamakan, disunahkan utamakan, terutama memanah. Rasulullah menegaskan bahwasanya yang kurang lebih terjemahannya, jika engkau memanah dan berkuda kemudian engkau memilih, maka Rasulullah lebih menyenangi kita itu memilih untuk memanah, apalagi kita bisa berkuda dan memanah. Udah, langsung kita tes nanti. Megang yang benar. Langsung lepas. 26 in, 26,5 in tarikannya, kurang lebih 26 lah. Full anchornya dia 26, sudah 38 full anchor gitu kan, berarti sekitar 35 lbs kurang lebih. Ingat kata Rasulullah, kullu mauludin alal fitrah. Semua lahir itu, anak yang lahir dalam keadaan suci, fitrah, dalam keadaan dia putih bersih. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi bagaimana anak kita, ya bagaimana kita mendidik mereka, bagaimana kita mengenalkan kepada mereka apa-apa yang akan kita kenalkan. Alangkah baiknya apabila anak kita dari pertama kali mengenal adalah mengenal Allah dan mengenal Rasulnya, mengenal Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti anak-anak kita akan berorientasi kepada Al-Quran dan As-Sunnah.